Namun, sejak Kina kembali dan beradaptasi selama seminggu lebih, Ezra menyadari dirinya telah jatuh cinta pada Kina. Seperti terkena racun, dengan cepat memenuhi tubuh dan pikirannya. Tidak pernah berpikir jika suatu hari nanti Kina pergi, apa yang akan terjadi padanya. Jika dipikirkan lagi saat ini, Ezra tahu betul dirinya tidak ingin Kina pergi dari sisinya, apalagi terpisah hidup dan mati. Kedepannya tetaplah di sisiku, tidak boleh pergi kemanapun. Ezra memeluknya dengan erat, dengan nada yang kuat dan mendominasi memerintahnya. Merasa wanita kecil di lengannya tampak terlalu mungil, jadi Ezra tidak berani memeluknya terlalu erat dan juga tunggu setelah kesehatannya semakin membaik di masa depan, apakah dia bisa menahan belayan kasihnya. Memikirkan hal ini, Ezra sedikit mengernyit, memikirkan bagaimana membuat Kina menjadi lebih gemuk. Baik, aku tidak akan pergi kemanapun. Kina mengusap air matanya di pakaian Ezra, dengan nada ringan menyetujuinya. Ezra mengulurkan tangan dan menyentuh suhu mangkuk yang berisi obat, lalu mengambilnya, minum obatnya. Mendengar kata-kata itu, Kina menarik diri dari lengannya, mengambil obat di tangannya, mengerutkan alisnya dengan ringan, mengambil napas dalam-dalam, dan meminum semua obat di mangkuk. Pahit, Ezra memperhatikan wajah Kina yang tampak kusut, hatinya terasa sakit. Tidak, aku sudah terbiasa. Kina tersenyum padanya, kemudian mengingat masa lalu. Aku ingat 4 tahun lalu, Kevin meresepkan obat cedera pita suara untukku. Bajingan itu sengaja menambahkan sesuatu yang sangat pahit, membuat aku hampir menangis. Kemudian, pria ini melihat obat yang dia minum terlalu pahit. Kemudian berlari keluar dan meminta beberapa permen pada perawat. Tapi pria ini mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya, memasukkan permen ke dalam mulutnya. Jika dia menginginkannya, maka dia harus mengambilnya dari mulutnya. Saat Ezra mendengarnya kata, "Aku sudah terbiasa," dia memikirkan kata-kata Kevin, mengatakan tubuh Kina masih membutuhkan penyesuaian. Hati Ezra tiba-tiba sakit. "Kamu baru saja minum obat, kamu pasti akan mengantuk, aku akan menemanimu ke atas untuk tidur." Setelah Ezra selesai berbicara, tidak menunggu Kina berbicara, Ezra langsung menggendongnya. Kina tidak menyangka Ezra akan tiba-tiba menggendong dirinya. Kina terkejut dan berteriak "ah!" sambil memeluk leher Ezra erat-erat dengan kedua tangannya karena takut jatuh. "Kamu," Kina ingin Ezra menurunkan dirinya, tetapi merasa tidak rela. Kemudian melihat sekeliling ruang tamu dan tidak melihat pelayan, jadi biarkan Ezra menggendongnya. Membenamkan wajahnya di dada Ezra, lalu berbisik, "Kamu dulu juga suka menggendong aku seperti ini." Meskipun suaranya kecil, telinga Ezra sangat tajam, setiap kata yang Kina ucapkan terdengar dengan jelas. Menurunkan matanya dan melirik Kina, karena Kina membenamkan wajahnya di depan dadanya, tidak bisa melihat wajahnya, tetapi bisa melihat telinganya yang memerah. Kina merasa malu. Mengantar Kina kembali ke kamar dan menaruhnya di tempat tidur. Perkataannya tiba-tiba terlintas di benak Ezra. Ezra yang dulu biasa menemaninya tidur siang dan menunggu sampai dia tertidur baru pergi. Ezra ragu-ragu sebentar, kemudian berbaring di sampingnya. Kina awalnya karena tidak tahu harus berkata apa kepadanya, makanya dia memejamkan mata. Dia merasa posisi di sampingnya tiba-tiba seperti tenggelam, kemudian dirinya masuk ke dalam pelukan yang hangat. Kina segera membuka matanya, menyadari pria itu berbaring di depannya, dan memeluk dirinya sendiri. "Kamu kenapa?" Kina sedikit kesulitan berkata-kata. "Tunggu setelah kamu tertidur, aku baru kembali bekerja." Ezra menjelaskan. Kina sangat tersentuh oleh kata-katanya, tidak bisa berkata-kata. Telapak tangan besar Ezra menempel di belakang kepalanya, membiarkan dahinya menempel di dadanya. Dan berkata, "Tidurlah, Kina menutup matanya. Saat bernapas dipenuhi dengan napas unik Ezra, membuat dia merasa sangat aman dan tenang. Ezra tidak mengantuk. Melihat Kina berbaring di pelukannya, ada perasaan puas yang belum pernah ada sebelumnya di hatinya.
Setelah beberapa saat, merasa napas Kina perlahan-lahan menjadi stabil. Ezra menurunkan matanya dan melihat bibir merah mudanya sedikit terbuka dan bernapas secara teratur, kemudian tahu bahwa Kina sudah tertidur. Kina, Ezra merendahkan suaranya dan memanggil. Melihat Kina tidak menanggapinya, ada ekspresi aneh yang melintas di mata Ezra yang dingin dan dalam. Setelah itu, Ezra bergerak perlahan menjauh darinya, membaringkan Kina, dan menutupinya dengan selimut tipis. Melihat wajah tidurnya yang damai dan cantik, Ezra berlutut di samping tempat tidur, meletakkan satu tangan di sampingnya, membungkuk perlahan, dan akhirnya mencium bibirnya yang lembut. Ezra awalnya berencana untuk mencium dengan ringan, tetapi tidak disangka begitu menyentuh bibirnya, dia kehilangan kendali. Kecupan itu berubah menjadi ciuman yang dalam. Tidak tahu berapa lama berlalu, Kina perlahan membuka matanya, menyaksikan seorang pria diam-diam mencium dirinya, dan mencium dengan sangat lanjang, wajah kecilnya tiba-tiba memerah. Seolah merasakan ada yang salah, Ezra tiba-tiba berhenti dan bertatapan dengan matanya dengan tidak terduga. Keduanya tercengang pada saat yang sama. Ezra tidak menyangka akan membangunkannya. Tiba-tiba karena ketahuan melakukan hal-hal buruk, dia merasa bersalah. Kina tidak menyangka Ezra tiba-tiba berhenti, seketika tidak tahu bagaimana meredakan suasana yang canggung dan ambigu ini. Uhuk, wajah tampan Ezra memerah dengan mencurigakan, mengepalkan tangannya dan batuk ringan, kemudian berkata, "Kamu, aku akan pergi bekerja, kamu tidur lagi sebentar." Baru hendak berdiri tegak, langsung merasa lehernya tiba-tiba berat, dan kemudian bibir tipis itu tersegel. Setelah 4 tahun, keterampilan Kina dalam berciuman masih seperti itu, tidak terlatih. Untuk sesaat, kepala Ezra kosong, tunggu setelah dia bereaksi kembali, dia segera mendapatkan kembali martabatnya, mengubah pasif menjadi aktif. Meskipun Ezra telah melupakan masa lalu, tetapi Ezra masih mahir dalam mencium Kina. Setelah beberapa saat, Kina merasa sesak karena ciumannya, seluruh tubuhnya lemas dan napas terengah-engah. "Berhenti, sudah, aku gak bisa napas lagi." Ciuman Ezra sedikit membeku, tetapi tidak segera berhenti. Sebaliknya, dia terus menciumnya sejenak, sampai Kina bahkan tidak bisa berbicara, kemudian baru melepaskan bibirnya. Ezra bersandar di telinga Kina dan berkata dengan nada panas, "Lain kali jika kamu berani menggoda aku akan membuatmu tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan." Kina menenangkan diri, lalu mendorong bahu Ezra dengan kedua tangan. "Kamu sudah harus pergi bekerja." Wajah Kina memerah dan mengingatkannya. "Aku akan pergi mandi." Ezra mengatur napasnya diam-diam, menekan keinginannya. Kenapa?" Kina belum selesai berbicara. Kemudian dengan tidak sengaja melihat ke arah tempatnya, kemudian tertegun sejenak. Lalu dengan cepat membuang muka, "Sekarang kamu tahu mengapa harus mandi, kan?" Karena reaksi Kina, bibir Ezra melengkung gembira. Tidak mau digoda oleh Ezra, Kina mendengus dan marah. Pengendalian dirimu benar-benar buruk. Jika pengendalian diriku buruk, kamu sekarang mungkin tidak dapat berbaring dengan tenang." Ezra berkata, kemudian membungkuk dan ingin mencium Kina sebelum pergi bekerja. Kina mengira Ezra kehilangan kendali dan ingin melakukan hal itu pada dirinya, jadi dia buru-buru menarik selimut tipis dengan ketakutan, berguling beberapa kali, dan membungkus dirinya seperti kepompong ulat sutra. Kina mengira Ezra kehilangan kendali dan ingin melakukan hal itu pada dirinya, jadi dia buru-buru menarik selimut tipis dengan ketakutan, berguling beberapa kali, dan membungkus dirinya seperti kepompong ulat sutra. Kamu tidak boleh bertindak sembrono." Jantung Kina berdetak kencang dan nada suaranya sedikit bergetar. Ezra tertegun selama setengah detik, sudut bibirnya membangkitkan lekukan pesona dingin dan jahat. "Bertindak sembrono? Aku hanya ingin mencium kamu. Apa yang kamu pikirkan?" Setelah mendengarkan ini, wajah Kina tiba-tiba memerah. Kina memelototinya, menarik selimut tipis, dan menutupi dirinya erat-erat. Melihat ini,
Ekspresi tidak berdaya melintas di mata Ezra, bibirnya yang tipis sedikit melengkung, dan nadanya sangat lembut. Kina, sudah berapa kali aku memberitahumu, jangan. Baru mengucapkan setengah kalimat, menyadari apa yang akan dirinya katakan, seluruh tubuhnya terguncang dan suaranya berhenti tiba-tiba. Kata-kata ini sangat familiar. Kina bersembunyi di bawah selimut, masih belum bereaksi dari godaan Ezra, jadi dia tidak mendengar perkataannya dengan jelas. Tak lama kemudian, Kina merasa bosan bersembunyi di bawah selimut tipis, kemudian mendengar tidak ada pergerakan apapun di luar. Jadi dia menduga bahwa Ezra sudah pergi bekerja, jadi dia membuka selimut itu. Belum sempat bernapas, Kina menyadari orang itu belum pergi. Kamu, kenapa kamu masih belum pergi bekerja? Kina menahan napas, bertanya dengan pipi merah. Kina, apakah kamu dulu selalu suka menutupi dirimu dengan selimut? Ezra yang bereaksi kembali, bertanya dengan nada tenang. Ezra merasa jika tidak, mana mungkin dirinya berkata seperti itu. Terkadang, ada apa? Kina menatapnya dengan bingung. 4 tahun yang lalu, jika Ezra membuat dirinya kesal, atau membuat dirinya merasa malu, Kina selalu bersembunyi di balik selimut. Karena itu, pria ini selalu bilang kebiasaannya yang tidak baik ini harus diubah. Tidak apa-apa, kamu tidur siang saja, aku akan bekerja. Ezra menggelengkan kepalanya, ia berpamitan dan meninggalkan kamar. Setelah yakin Ezra benar-benar pergi bekerja, tidak kembali setelah pergi, Kina baru diam-diam menghela nafas lega dan berbaring di tempat tidur dengan rileks. Memikirkan dilemanya di pagi hari, Kina memutuskan untuk mencari waktu untuk berdiskusi dengan pria itu di lain hari. Tetapi dalam beberapa hari ke depan, Kina tidak menemukan waktu yang lebih tepat untuk membicarakannya dengan Ezra setelah hampir setengah bulan penyembuhan, tubuhnya sudah hampir pulih secara menyeluruh. Jumat sore, Ezra membawa Kina dan kembali ke kota Leicester bersama putranya. Saat malam tiba, duduk di dalam mobil menuju villa keluarga Okto, semakin dekat dengan villa keluarga Okto, Kina merasa ada semacam perasaan gelisah karena telah lama tidak kembali. Seolah-olah merasakan kegelisahannya, Ezra menggenggam tangan kecilnya, nadanya sedingin biasanya. Jangan gugup, aku di sini. Sebelum kembali, Ezra telah menelepon dan memperingatkan keluarganya, tidak ada yang boleh bertanya tentang masalah dia menghilang 4 tahun yang lalu. Kakek menanyakan beberapa pertanyaan tentang istrinya di telepon, tetapi percuma juga dia bertanya. Tangan kecil Kina yang sedikit dingin karena tegang, dibungkus dengan telapak tangannya yang besar dan hangat, dan kegugupan di hatinya sedikit berkurang. Kina mengangkat matanya dan meliriknya, wajahnya yang tampan masih dingin, tidak berekspresi, sekujur tubuhnya memancarkan aura yang kuat, membuatnya merasa sangat nyaman. Kina menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, Clayton yang duduk di antara mereka berdua, tidak mau diabaikan. Dia menyentuh lengan Kina dan kemudian menyerahkan tablet padanya. Bu, jangan takut, aku akan melindungimu. Kalau begitu, tolong lindungi ibu ya sayang. Kina tersenyum, matanya yang jernih penuh kelembutan. Ezra yang duduk di samping, melirik kata-kata di tablet, dan merasa putranya telah merampas perkataannya. Wajahnya sekarang sedikit gelap dan hatinya merasa sedikit tidak bahagia. Kamu sendiri masih harus dilindungi oleh orang lain, masih ingin melindungi ibumu. Kina memeluk putranya dan tersenyum ringan. Setelah beradaptasi selama beberapa waktu ini, Kina sudah mengerti cara ayah dan putra ini beradaptasi. Begitu membuka mulut, mereka berdua saling bertarung. Dan karena tidak pandai berbicara, putranya sering berada di posisi yang dirugikan. Clayton bersandar pada Kina, mengangkat dagunya sedikit, dan mendengus pada Ezra dengan arogan dan penuh kemenangan. Agar dirinya tidak kehilangan kendali, dan melempar putranya yang sombong keluar dari mobil, Ezra menekan bibirnya dengan erat, mengalihkan wajahnya dengan dingin, dan melihat keluar jendela. Sejak Kina menyarankan agar 3 orang tidur bersama, anak nakal ini sekarang langsung pindah ke kamarnya dan tidur di antara dia dan Kina setiap malam, membuat dia tidak bisa menyayangi Kina,
memikirkan hal ini, dia sangat marah. Tidak lama kemudian, tiba di villa keluarga Okto. Kina dengan cemas keluar dari mobil, kemudian dengan cepat mengamati sekeliling villa, lalu menyadari setelah 4 tahun, villa keluarga Okto tampaknya tidak berubah sama sekali. 2 baris pelayan berdiri di depan rumah mewah itu. Selamat datang kembali Tuan Muda Kedua, Nyonya Muda Kedua, dan Tuan Muda Clayton. Para pelayan membungkukkan tubuh mereka dan berkata dengan hormat dan serempak. Kina berpura-pura dengan tenang mengikuti Ezra. Kedua tangan yang semula mengait lengannya berubah menjadi menggenggam lengan dengan erat, pada saat yang sama, mengungkapkan ketegangannya. Ezra samar-samar melirik wanita kecil di sampingnya dan berbisik. Apa yang membuatmu gugup? Ini hanya pulang ke rumah saja, bukan pergi ke tempat ganas. Aku, sudah lama tidak kembali, tentu saja akan merasa sedikit gugup. Dia menjelaskan dengan suara rendah. Aula keluarga Oktokina menyadari orang tua dan kakeknya semua sudah ada di sini. Saraf yang tadinya rileks langsung menegang kembali. Ayah, Ibu, kakek, menarik napas dalam-dalam, Kina menyapa setiap tetua yang ada di sini. Kakek Okto dengan ekspresi wajah serius, menatap Kina sejenak. Menemukan bahwa Kina jauh lebih kurus daripada 4 tahun yang lalu, dan rambut panjangnya 4 tahun lalu berubah menjadi rambut pendek yang cantik dengan sedikit keriting. Bagaimanapun juga, Kina di 4 tahun yang lalu lebih menarik. Memikirkan peringatan Tuan Muda Kedua, hati kakek merasa tidak senang, tetapi dia tetap harus menyimpan masalah ini di lubuk hatinya. Bibi Nam, bawa Nyonya Muda Kedua pergi menyegarkan diri. Kakek Okto memberi perintah dengan tegas. Baik, Tuan. Bibi Nam menjawab dengan hormat, kemudian berjalan ke depan Kina, menekan kegembiraannya dan berkata, Nyonya Muda Kedua, silakan ikut denganku. 4 tahun yang lalu, Bibi Nam dipindahkan dari keluarga Okto ke Elisum Tuan Muda Kedua untuk menjaga Nyonya Muda Kedua. Setelah Nyonya Muda Kedua mengalami insiden, Bibi Nam dari Elisum kembali ke rumah keluarga Okto. Kemudian, Tuan Muda Kedua pergi ke kota Zaun. Bibi Nam juga mengajukan diri untuk ikut Tuan Muda Kedua pergi ke kota Zaun untuk membantu mengurus Tuan Muda Clayton, tetapi ditolak. Dalam 4 tahun terakhir, semua orang berpikir bahwa Nyonya Muda Kedua sudah meninggal. Tetapi tidak disangka ternyata Nyonya Muda Kedua masih hidup dan kembali dengan selamat. Dulu, setiap kali dia berpikir bahwa Tuan Muda Clayton masih dalam masa pertumbuhan, sudah kehilangan ibunya, hatinya akan merasa sangat terluka. Sekarang setelah Nyonya Muda Kedua kembali, kedepannya Tuan Muda Clayton tidak perlu iri pada anak-anak lain.